Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Tolak potolerian teh. Assalamualaikum. Oi. Salam. Mah walaupun lu tim Foto. Longolah. lo mah kan dia lat beta foto. Kan utia uga ka. Daripada bodoh du foto lingoli teh ya. Enggak Oh foto latihan teh tetan. Hah? Main Foto gimana teh? 3 ulah buat ti apa ngamin hai kan mau pusing oleh apa? Ipa tahu belum telat ya jaga ka. Walau udut di mana letak ketidakgagaan. Itu mau ontol aku lingoli teh. Paratanya lah dia. Ilo malah mau Lain dia malah teh leh uti foto. Enggak tata malah teh uti foto. Malali. Kan ada itu. Oh uti foto lo tahu malah tap mailing. Hah? Walau teh. Ulol. Ini ulo biodata lo keluarga lah tiap ti. Allah tinggal lali bombol. Astagfirullahaladzim. Enggak tompo bibi lo uliat mumpung ti. tipa usah trobi di pokan. Udung kali me poli Mau mama nama itu Ustaz Robi? Hah? Mau nama? Kapolnya itu mesti enggak main bawa udung kali me butuh la poli itu. Patah punya mau botol lali buti botol lati gaga teh mah boleh gilol. Cocok teh toto? Ja cocok. Jangan penglaling oli pengala potoli ngoli teh to. Ulingan beto duta mata tadi pula jauh itu cocok. Teh mau udung kali di Ustaz Robi. Nameti. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Terus Ustaz. Jo, ilo mana uti? Buti mah ti mati Ustaz Robi mah ya pernah buti. Ada pelatih Terus Ustaz mau Ya. ti hulu apa Ustaz? Belok bong mai lo tuh heti bong hai mau Ini Ustaz mau ingoli buat ya ini foto. Foto ini saya taruh di sini kan. Saya ganti foto lerian, saya ganti. Pengolah latihan menutup foto lerian. Bagi abang tasan aja tinggal patawat yang menutup foto. Oh keluarga latihan. Itu mau ingoli Ustaz. Kan memang wat kan tinggal lo tuh sanangi. Masya Allah. Patawat yo terus tasan sanangnya wati. Kan mesti mau ganti apa Ustaz? Nah, kalau begitu dia masuk dengki. Hah? Masuk dengki. Lerian Ustaz. Iya, dengki. Maksudnya orang yang melihat susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu namanya dengki. Atau bahas Arabilio hasad. Hasad. Iya. Botiti. Berarti mah di tiap hari mati ke hasad. Oh, baru patut jilu Ustaz. Jadi kalau hasad itu ada Iya. yang diperbolehkan, Ah, maksudnya dengki itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. berarti dia lain itu boleh Ustaz. Kalau hasad yang diperbolehkan itu cuma 2. Iya. Kata Nabi Muhammad SAW, la hasada fi itsnatain. Tidak ada hasad pada 2 hal, yaitu rajulun atahul mala fa'anfaqahu, yaitu ketika dia melihat dia memiliki harta, seseorang memiliki harta, kemudian dia infakkan harta tersebut. Kita bisa hasad, bisa iri dengan orang yang seperti ini. Maksudnya irinya bukan karena kita berharap kebaikan itu hartanya itu hilang dari dia, bukan itu. Kalau itu yang dilarang. Yang kita bisa hasad itu adalah ketika dia bersedekah, kita pun ingin seperti dia bersedekah. Oh. Begitu. Kalau dia mengeluarkan harta, kita pun ingin seperti dia, bisa mengeluarkan harta seperti dia. Misalnya terian lopo longhi sedekah, Ya. bersedekah ke tetangga-tetangga. Yang penting bukan serangan pajar. tidak. Soalnya habis serangan pajar jadi serangan jantung gitu. Oh, Ustaz mah serangan jantung. Ini ada kalanya mati Ustaz muhia oleh Ustaz. Muhia bito. Kita harus lihat apa yang membuat kita iri itu di mana. Ya. Itu yang kita harus lihat. Muhia alatnya tetap aja mentiang alatnya Ustaz. Minimal awal. Itu minimal watnya kan dia mau depita itu sadakah dia tahu kan watnya kan dia tate. Mau turun Kalau begitu masih bagus. Tetapi yang tidak boleh itu ketika ada harta, misalnya kita melihat orang lain bersedekah, kita berdoa agar orang itu DP harta habis. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita melihat dia bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk membantu kepada orang lain, kita berdoa agar kita juga bisa seperti dia, maka itu hal yang diperbolehkan. Itu yang pertama, hasad yang diperbolehkan. Yang kedua adalah rajulun atahul hikmah fa'anfaqahu, yaitu seorang ketika diberikan ilmu, kemudian dia sedekahkan ilmu. Kita bisa hasad seperti ini. Maksudnya hasadnya bukan kita menjatuhkan dia. Kadang ada orang kan tutuhi atau tatahi'a. Jadi harusnya ketika
ada hasad, apa namanya, ada orang yang diberikan ilmu, harusnya jangan dia jatuhkan, jangan dia cela dia, jangan dicari-cari kesalahan, bukan seperti itu. Harusnya ketika dia memiliki ilmu, kita berdoa kepada Allah agar saya pun diberikan ilmu seperti orang itu. Ya, kemudian saya pun bisa mengajarkan seperti orang yang seperti itu. Bukan justru dijatuhkan, ya. Kalau taman latih Ustaz mah popeh mali utang boleh itu hutan. Alu cok dungalong ngoto. Mapisuna. Oh, pisuna Ustaz. Ini dengki-dengki yang ini tidak boleh. Tapi kalau yang diperbolehkan itu adalah kita berharap agar kita bisa berbuat baik seperti dia. Jadi kalau dia berinfak, kita pun bisa berinfak seperti dia. Ya, dia bisa berilmu dan dia diajarkan ilmunya. Nah, kita juga berdoa seperti dia, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang lain seperti itu juga. Ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika itu ada Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang mau berinfak hari ini? Saya ya Rasulullah. Semua sahabat angkat tangan semua, iya. Maka Nabi mengatakan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha. Bukan hanya mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan pahala karena dia memberikan contoh kepada orang lain. Nah, jadi ciki dua pintu tadi, cikiron ya. Cikiron. Jadi dia dapat pahala karena dia sudah memberikan contoh kepada. Bayangkan cuma memberikan contoh ini, ya. Dia mendapatkan pahala dan karena dia sudah memberikan contoh dengan baik, mengamalkan itu, kemudian dia karena orang mengamalkan juga. Jadi dua. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, kata Nabi. Barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang buruk, falahu wizruha wa wizru man amila biha, ya, maka dia mendapatkan dosa dan dosa bagi orang yang mengamalkannya. Min ghairi ayyan qusam min auzarihim syai', dengan tanpa mengurangi dosa yang dia lakukan itu. Jadi ciki dua pintu juga ketika dia berbuat dosa. Jadi dua hal itu. Jadi kalau beramal bisa ciki dua pintu, berdosa pun memberikan bisa contoh. Jadi ada apa namanya? Ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Dosa jariah itu udah usah sama lo amal jariah Ustaz ya. Kalau amal jariah berarti kalau orang buat kita dapat pahala. Itu tapi kalau kebaikan. macam kebaikan. Jadi kalau dosa jariah, orang beramal mengikuti dosa itu juga, kita juga dapat dosa jariah. Mati lo petang. Tilo potala ai lo adalah. Jadi itu misalnya dia lo perasaan tentang hati dipahasat Pak Ustaz. Dipahasat. Masih hasal titah eta. Kalau itu misalnya perasaan dengki. Ada saya perlu Ustaz nanti senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang, apalagi misalnya mau untuk mata misalnya seseorang misalnya DP usaha mulai naik, mulai meningkat. Baru merasa betia tingkah mata motor bergejolak hatinya. Itu tidak boleh. Karena dia merasa merasa ada yang tidak baik dalam hatinya. Berarti hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Ada juga kadang yang terjadi bukan hanya dari sisi harta, itu kan dari sisi harta. Melihat usaha orang naik. Nah, dia berdoa memang tidak senang. Ada juga kadang ketika diberikan nasihat marah. Itu sama, ada hasad dalam hatinya. Hatinya bermasalah. Ya, diberikan nasihat itu harusnya apa? Kalau hati yang bersih, dia dengar sami'na wa ata'na, dia terima. Ini dia nasihat. Dia nasihati marah. Kenapa? Nggak masih anak-anak lagi maka nasihat sama kita. Berarti hatinya bermasalah. Ya. Jadi bukan permasalahan dia masih anak-anak, tetapi lihat apa yang dia sampaikan tersebut. Itu harusnya, ya. Jadi kalau ada misalnya ketika kita melihat orang berbuat baik, kita tidak senang, sisi tidak senangnya dari sisi apa? Ya. Kita harus lihat. Kalau kita sisi tidak senangnya karena kita belum bisa beramal dan kita berharap kita bisa beramal seperti itu, berarti itu boleh, itu bagus. Tetapi kalau kita berniat ketika orang diberikan kebaikan, namun kita berharap agar kebaikan yang diberikan sama dia itu agar hilang, berarti ada masalah dalam hatinya. Nah, baru bagaimana Ustadz cara supaya akibat betul lo misalnya bahaya lo hasad betul Ustadz? Nah, hasad kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Berhati-hatilah kalian dari dengki, karena dengki itu akan memakan kebaikan. Ya. Nabi mengatakan dengan hasanat, dengan berbagai macam kebaikan. Jadi kalau orang hasad itu, kebaikan itu akan tertutupi. Bayangkan kalau orang hasad, misalnya ada orang yang kaya misalnya, dia punya kelebihan. Bayangkan kalau dia hasad, kebaikan yang dimiliki itu orang tidak lihat lagi.
dari hartanya dia kebaikan karena dia punya harta, banyak bersedekah, tidak dianggap lagi. Pokoknya dianggap dia ini dicari-cari kesalahan terus. Orang hasad itu begitu. Sukanya cuma cari-cari kesalahan orang, bukan suka untuk mencari kebaikan orang. Ya. Jadi seperti seperti perempuan, ya. Jadi dia kalau ada laki-laki yang hasad, dia laki-laki berjiwa perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu tidak bisa mendapat lihat DP istri itu kalau perempuan, coba lihat perempuan. Satu kesalahan suami saja dianggap bahwa suami itu tidak pernah berbuat baik. Ya. Padahal cuma satu kasus. Utaliolo satu kesalahan. Satu kesalahan, misalnya ketika misalnya kalau pada saat hari raya dia tidak dapat belikan kue, dia bilang kabar apa? Bung, anak ini belum pernah berbuat baik pada kita. Padahal sehari-hari dia kasih berbuat baik, cuma gara-gara tidak dapat beli kue, tidak dapat beli kursi sofa, dia anggap bahwa tidak pernah berbuat baik, cuma baru satu kali hati, karena itu belum pernah dapat beli celana dalam kita. Padahal baru satu kali itu, ya, cuma karena dia tidak berbuat kebaikan, cuma karena satu kali saja dianggap bahwa tidak pernah berbuat kebaikan. Begitu juga kalau laki-laki yang memiliki hasad seperti itu, maka ketika dia memiliki hasad, ya, dia menganggap bahwa orang ini tidak ada kebaikan padanya, yang dilihat itu keburukannya, ya, itu bahaya. Jadi kalau ada orang yang melihat sisi keburukan, berarti ada hasad, ada bermasalah hatinya, ya, akan terlihat. Ketika ada lontaran-lontaran kata, misalnya, oh dia ini sesat, oh dia ini menyimpang, oh dia ini ahlul bid'ah, oh dia ini kafir, oh dia ini semua kata-kata, ada penyakit hasad, padahal yang tidak terbukti berarti ada hasad pada hatinya. Ya, jadi hasad artinya muncul pertama adalah kecurigaan. Kecurigaan. Jadi sudah curiga, padahal asal seorang mukmin itu apa? Husnudzon, berbaik sangka. Jangan kepada orang mukmin, orang yang beriman suudzon duluan. Ya, tidak boleh seperti itu. Yang sangat menyedihkan lagi, kepada orang mukmin buruk sangka. Kepada orang selain beriman baik sangka. Malah totawul dia. Tapi kalau buruk rupa kan tidak apa-apa. Malah heboh-heboh ini Ustaz, ini ada kadang-kadang di kehidupan nyata ketika ada orang yang melakukan hasad, bisa jadi dia menghasilkan korban. Nah, ketika misalnya setelah kita abadinggolo hasad di mana dia latih Ustaz, terus udah melakukan hasad kepada saya dan saya merasa tersinggung. Terus kemudian saya membalas itu. Nah, kira-kira malewallah hukum li Ustaz. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluh. Boleh kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tapi tidak sampai di situ ayatnya. Kata Allah apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan mencari perdamaian, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik memaafkan dan mencari perdamaian. Jadi bisa membalas boleh. Cuman kadang kalau ada orang membalas tidak fair, talebe. Karena saking dia kita membalas karena memang jadi tidak ada orang membalas itu fair. Pasti lebih dari itu. Jelas kata Allah, makanya Allah menyambung ayatnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan mencari perdamaian, maka itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau muncul bopiahu talimon mulai muncul rasa dengki. Rasa dengki. Itulah yang harus jadi kalau kita harus mendengarkan, alhamdulillah dengan bingkai Ramadan seperti ini, para pemirsa semua bisa mendengarkan. Jadi kalau ada di hati kita, ada misalnya ketika kita melihat orang itu, kita lihat orang duluan itu sudah keburukannya, berarti ada masalah hati kita. Berarti ada hal yang tidak baik pada hati kita. Lihat Nabi mengatakan tadi apa? Iyyakum wal hasada. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Bagaimana api memakan kayu? Kan cepat sekali. Cepat sekali. Begitulah orang hasad. Kebaikan orang sebanyak ini, segunung yang dia buat baik, tidak dianggap baik, bahkan hilang semuanya gara-gara kita hasad kepadanya. Jadi perbuatan orang-orang hasad itu sebenarnya gampang sekali kita mau terkap, Pak Ustaz. Iya. Dapat dia dari kata-katanya, dari sikap-sikapnya, dari biasanya kata-katanya tidak ada. Tapi dapat lihat pemulu, ibi kiri, ibi kanan. Berarti ada hasad pada dirinya. Artinya dia tidak mengakui apa yang dilakukan oleh orang lain. Dia tidak mengakui. Dia anggap semuanya salah. Dia yang benar. Berarti ada hasad pada dirinya. Dia menganggap orang lain itu yang dia hasadi itu, yang dia benci itu. Belum seberapa. Belum masih kacang-kacang kita punya lebih. Pokoknya belum tahu. Jadi dia justru artinya seakan-akan dia lebih baik daripada orang itu. Nah, ini kalau hasad seperti ini, sama dengan sikap iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada
malaikat untuk sujud kepada Adam, ya. Ya. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mengapa saya menyembah kepada Adam, bersujud kepada Adam? Ya. Saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api sedangkan dia dari tanah. Saya lebih mulia. Bayangkan itu hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, bukan karena itu secara tidak langsung kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam, berarti secara tidak langsung iblis itu benci kepada tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci kepada Adam. Iya, benci kepada Adam. Jadi seperti itu. Jadi sifat hasadnya itu muncul, ya. Dia merasa paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa baik, merasa suci sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang di antara kalian yang lebih bertakwa. Jadi kalau misalnya kita merasa lebih baik, berarti jangan sampai ada hasad pada diri kita, wal iyadu billah. Jadi itu Rian, makanya berarti kalau saya punya tadi itu Pak Ustadz masuk di golongan hasad itu Ustadz. Makanya kita harus rinci. Kalau kita melihat ada usaha seseorang kemudian kita berharap agar kita bisa berbuat baik seperti dia, berarti itu bukan hasad. Kalau dulu Ayantihati itu menggantikan foto Lerian ganti Latia lo foto susunan keluarga Latia, karena saya tidak melihat artinya untuk foto lewatnya tidak senang Ustadz. Oh, berarti itu hasad itu. Masuk kedengkian itu. Kedengkian itu, dengki itu. Jadi itu tidak boleh. Itu. Jadi bahaya dia salah satu bahaya itu mau merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Iya, ukhuwah Islamiyah. Iya, merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Karena kan harusnya kalau dia orang berbuat kalau dia sudah seorang mukmin, kita harus berkasih sayang kepadanya. Dan kalau orang hasad itu dua yang dia lakukan. Kebanyakan, rata-rata. Dua. Apa itu? Yang pertama adalah dia suka namimah. Adu domba. Suka mengadu domba. Adu domba tadi Jamal Ustaz. Kenapa domba yang diberikan analogi? Karena domba itu gampang sekali kesepakalahi. Kalau kambing tidak gampang kesepakalahi. Makanya dianalogikan dengan adu domba. Jadi cuma domba yang bisa kesepakalahi. Iya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama dia namimah. Yang kesepakalahi domba itu anima. Namanya itu namimah bahasa Arabnya. Jadi adu domba itu artinya namimah bahasa Arab. Jadi kalau orang yang hasad itu ciri khasnya dia suka namimah, suka mengadu domba orang. Ya, itu hasad. Karena dia tidak bisa menyaingi orang itu, maka dia cari jalan pintas. Jalan pintasnya dengan mengadu domba orang itu. Jadi dia bilang misalnya ti Abadingo yang punya kelebihan, ti Parian kasih adu domba, ti Abadingo dengan saya. Jadi dia cari orang lain yang dia kasih adu domba. Jadi dia tepuk tangan dari depan. Jadi ini ciri-ciri orang yang hasad. Iya, dia mengadu domba. Yang kedua, dia menjatuhkan, menggibah. Ya, ciri khas orang hasad itu tidak betul semua yang dia bikin itu, padahal betul sekali karena dia hasad, karena dia tidak berkah itu uang yang dia dapat cuma dia pakai dari tuyul kabari, dia pakai jai langkung ya misalnya toh. Berarti dia hasad itu karena apa? Karena dia merasa bahwa orang itu yang memiliki harta itu tidak berkah, cuma dia punya harta yang berkah. Jadi seperti itu, dia menggibah, menyebarkan ke orang lain dengan cerita-cerita yang tidak benar, menjatuhkan orang lain. Iya, dia tidak benar. Jadi seperti itu, hartanya tidak butuh itu, tiap Abadingo harta semua itu mau dia pakai dari tuyul dari mana, dia pakai dia minta dari jai langkung, ya. Itu karena apa? Karena hasad. Karena kedengkian itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang hasad itu sifat dengki itu, sifat-sifat dengki itu terlihat dari situ. Maka hati-hati kalau misalnya kita ada sifat-sifat seperti itu, ya, para pemirsa juga yang sementara dan juga para pendengar Poliama yang sementara mendengarkan ini, kalau ada hati-hati seperti itu berarti kita harus banyak istighfar. Berarti hati kita dalam keadaan hasad, ya. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita terhindar dari bahaya hasad itu? Pertama, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Karena orang hasad itu karena dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Itu yang pertama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwasanya unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum. Kata Nabi Muhammad SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian. Ya. Dari sisi dunia. Kalau dari sisi akhirat harus lihat yang di atas. Ya, tapi kalau dari sisi dunia lihat yang di bawah. Kata Nabi apa? Unzur ila man asfala minkum, maka lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum, tapi jangan lihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum.
Karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Jadi seperti itulah. Kalau kita ingin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita benar-benar ikhlas menerima nikmat itu dan kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika misalnya kalau kita melihat ada orang misalnya diberikan mobil, ya. Kita naik motor, jangan melihat orang itu diberikan mobil ya. Kita harusnya melihat, alhamdulillah saya sudah dapat motor, yang lain cuma dapat sepeda. Masih berapa beli sepeda. Harusnya begitu. Jangan bilang, kita baru dapat beli motor gitu sana semua. Itu yang membuat hasad. Harusnya bilang, alhamdulillah kita ini sudah pakai motor. Artinya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Masih ada orang-orang di bawah dari kita, gitu. Sehingga kita merasa, alhamdulillah. Berarti dia bersyukur. Kalau dia melihat mobil, orang punya mobil, dia mengatakan, dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Taib. Kalau misalnya Ustaz Madelo atia bila hulu atau bela atia tinggal popoy sendiri berdiam diri. Nah, nama itu abading ke pemilih yang muhasadi Ustaz untuk orang lain. Oh, berarti itu mengadu domba. Secara tidak langsung mengadu domba, iya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz secara membentengi spontanitas? diri dari orang-orang yang seperti yang ditolak dengan pelan-pelan. Belum apa, Badingko, saya itu masih banyak saya petugas, masih banyak yang saya harus selesaikan. Ya, Badingko nanti lain kali Jo, baku dapat yang saya. Yang seperti itu. Jadi ditolak secara halus. Supaya kalau ditolak secara kasar juga, jadi kita masuk jadi golongan orang dengki juga kalau dengki, ya sama-sama seperti itu. So satu sama kalau draw kalau begitu. Balai draw lo mau sama di rumah tai luntung. Berarti ono itu mah ganti malati oleh mapopo dan bingung malati oleh foto. Kasar sama-sama saja. Udah, itu aja malah hengging kan kalau untuk hati Pak Ustadz Robi kan. Jadi anak kan tidak langsung menjadi perasaan dengki itu walaupun tidak menjadi menyebar. Ya, tidak menyebar. Dia virus corona betul kan. Artinya tidak berlarut di sifat-sifat hasad itu. Jadi utiama duto malatia ulangi. Insyaallah ya. Pau patah saya semua ganti dengan potolerian ulang di situ Pak Ustaz. Saya kalau begitu uhwa islamiyati jalan tetap. Amin insyaallah. Lurus Pau patah sifat dengki alhamdulillah Pak Ustaz sudah menyejukkan hati. Nah ini tinggal nanti ntar di kulkas lebih sejuk lagi. Tidak main mau main. Allah betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Nanti kita ketemu lagi. Saya mau lanjut lagi ke kota ini. Saya boleh mau kemari. Oke, baik. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz lu ngamirean jadi mah ganti ama ulah lo potong pole itu ruangan. Iya. Oke. Nena potul hupo ulah mati orang mati ulah. Mama potol iku ya. Ulah talat ya teh ting. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.